Anak panah tidak akan bekerja bila tidak keluar dari busurnya. Matahari tidak akan bersinar bila tidak keluar dari peraduannya. Singa tidak akan makan bila tidak keluar dari sarangnya. Begitu pula dengan kami, yang berusaha membuat zona nyaman tak lagi bersemi, menyimbangkan nalar, ilmiah dan ruhani demi meniti langkah menuju ridho ilahi. Itulah mengapa kami di sini. Al-Bayan, ya, itulah yang sedang kita bicarakan. Sekilas memang terdengar biasa saja, tapi disinilah kami belajar bersahaja. Kampus kami terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibadak, Desa Sekarwangi, dan Kampung Cikiwul. Mungkin timbul di benak Anda, is that even exist in the Google Maps? Jawabannya, saya pun tidak tahu. Tapi yang pasti itu bukanlah hal yang terpenting. Karena, bukankah semakin jauh anak panah melesat, itu berarti semakin kuat anak panah tersebut? Mungkin seperti itulah kami, atau mungkin juga kalian suatu saat nanti. Al-Bayan completely mengubah pemikiran skeptis terhadap pesantren. Awalnya, banyak yang berpikiran bahwa pesantren itu berhenti pada ilmu agama saja, fikih, tafsir, surah nabawiyah, al-lughatul arabiyah, dan sederetannya tanpa memberi jatah pada pendidikan sains. Tapi jelas, Al-Bayan berbeda. Al-Bayan mengajarkan kami bahwa untuk sukses di akhirat bukan berarti kita harus menutup mata dari segala hal yang berkaitan dengan dunia. Al-Bayan mengajarkan kami bahwa justru dengan dunia berada di dalam genggaman kita, kesuksesan yang kita raih di akhirat akan jauh lebih besar. Bener banget bro, jauh lebih besar. Ente siapa? Lah, ente nggak tahu aneh? Aneh Alif Alimul Haq. Aneh tahu, maksudnya ini kan project dikasih ke saya nih. Ente ngapain di sini? Ya apa salahnya sih? Aneh bantu ente. Oke. Ente boleh join with one condition. What? We have material here to be explained and we have a listener to be serious for. So I need you to be serious. Is that understood? Understood, got it, paham. Oke, cukup. Sampai mana kita tadi? Jauh lebih besar. Iya, jauh lebih besar. Jadi, Al-Bayan itu mengajarkan dan melatih kita, khususnya dalam kemampuan sains, agar dapat meraih kesuksesan di dunia. Dan tidak hanya itu, Al-Bayan juga melatih hati kita agar kesuksesan yang kita miliki di dunia itu bisa kita jadikan kendaraan untuk lebih sukses lagi di akhirat. Nah itu dia, Al-Bayan itu mampu menumbuhkan pribadi yang seimbang dalam penghayatan imaniyah, penalaran ilmiah, dan memiliki kecakapan amaliyah, sehingga tercipta pribadi yang berakhlakul karimah. Ketiga, Paham. Men kamu bijak, Lip. iya jelas. Kamu baca tuh kayak visi dan misi Al-Bayan. Ya elah, pantesan aja. Ya, jadi bener ya tadi kata Alif Alimul Haq yang sebenarnya baca visi-visi itu ada di situ. Visi Al-Bayan itu menumbuhkan pribadi yang seimbang dalam penghayatan imaniyah, penalaran ilmiah, dan memiliki kecakapan amaliyah sehingga tercipta pribadi yang berakhlakul karimah. Gitu. Tapi nggak hanya itu, Lip. Al-Bayan tuh punya misi selain visi. Tahu nggak Kak? Ente misi Al-Bayan? Oh, misi yang pertama itu tuh membasmi kejahatan di dunia ini. Bukan dong, itu mah bukan itu. Misi Al-Bayan yang pertama menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam belajar dan bekerja secara profesional. Tahu nggak? Oh iya, tahu. Lanjutin. Yang kedua, Membasmi korupsi yang ada di dunia ini. Al-Bayan itu institusi pendidikan, bukan KPK. Yang kedua, bukan itu, Lip. Oke, salah mulu nih ente. Yang kedua, membentuk pribadi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah. Gitu. Yaudah deh, Masih ada yang ente aja ketiga. sebutin, ente. Iya, nggak mau ya. Apain ente? Yang ketiga, Lip, mengaplikasikan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai dengan penghayatan religius sebagai bekal melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu si Al-Bayan. Itu
Han. Iya, tapi banyak orang yang berpikiran bahwa kehidupan di pesantren itu ngebosenin. Gitu-gitu aja, kalau nggak di asrama, sekolah, masjid. Asrama, masjid, sekolah. Masjid, asrama, sekolah, masjid, sekolah, asrama, sekolah, masjid. Santai. Sebenarnya nggak gitu-gitu juga sih. Ya kita sih biasanya asrama, masjid, sekolah, main futsal, main basket, futsal, sekolah, Itu nggak beda jauh, itu nggak beda jauh. Coba gini deh. Coba jelasin kehidupan di Albain itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu gimana? Oke. Coba jelasin. Jadi bangun tidur, buka selimut. Nah, ini terlalu detail, Muhak. Coba general aja secara umum. Oke. Jadi kita bangun, terus kita qiyamul lail secara munfarid, habis itu salat subuh, setelah itu kita pagi-pagi sekolah sampai sore. Nah, di sorenya itu kita tuh bebas melakukan apa saja yang bermanfaat. Oh, seperti Bisa kita melakukan kegiatan organisasi. organisasi, Kalau enggak, olahraga. Kalau enggak lagi, ekskul. untuk ekskul Ekskul. di dalam pesantren yang di tempat seperti ini masih ada ekskul. Jangan salah, Har. Gimana? Di Albain itu terdapat 39 ekskul. 39 nggak salah tuh. Dibagi menjadi 3. Sport, Science, and Art. Olahraga, sains sama apa? Seni. Iya. Jadi bakat yang kita punya tuh bakal tersalurkan di ekskul itu. Tapi tunggu. Kalau seandainya bakat itu tuh nggak ada ekskulnya gimana? Nah, inilah kelebihan Albayan. Tinggal kalian mengumpulkan 3 orang, maka ekskul baru akan Jadi cuma perlu ngumpulin 3 orang yang pengen bikin, ajuin dan akan dibuat sama Albayan. dibuat. Bisa jadi 40. Bisa. 45, 49, 50. Oh, jadi pesantren itu nggak seperti apa yang selama ini kita bayangkan ya? Iya, bener banget, Han. Jadi kehidupan di Albain itu bukan berarti mengekang segala potensi kita. Bukan gitu. Ya kan, nggak gitu kan? Nggak akan. Jadi justru dengan di Albain ini, di mana kita ingin punya kemampuan sesuatu, bisa kita kembangkan dengan membuat ekskulnya. Betul, Han. Dan setahu aneh nih ya, dengan itulah justru Albain menoreh berbagai macam prestasi, Lip. Prestasi. Emang orang yang punya prestasi? Albain itu punya banyak prestasi, jangan salah. Nggak percaya. Coba sebutin. Aduh, pertama, prestasi Albain itu banyak banget. Dari bidang sains, udah jelas. Albain sering kali menjuarai olimpiade sains, baik di tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Albain sudah pernah mencakupi ini semua. Sampai nasional, mau fisika, kimia, matematika. Jadi bagi kita-kita nih yang suka belajar itu, ini tempat yang pas banget ya Albain. Dan nggak cuma itu, Li. Meskipun Albain berbasis sains, tapi prestasinya nggak cuma di sains doang. Di art, seni juga Albain sering banget menjuarai kejuaraan kesenian. Mural, membuat film, itu juga kan ada olimpiadenya. Iya. Dan itu Albain sudah nggak jarang menjuarai itu. Belum lagi di bidang sport, tim basket, futsal, sepak bola Albain. Belum lagi yang bela diri seperti taekwondo. Itu sudah sering sekali menjuarai kejuaraan. Belum lagi bidang-bidang lain yang masih banyak sekali. Nggak cukup waktu ini kalau aku jadi semuanya. Tapi kan Apa? kalau kita berprestasi itu nggak semata-mata kita bisa masuk PTN favorit yang kita inginkan. Oh, Itu tuh nggak menjamin prestasi itu. iya sih, emang maksudnya kita kan pengen gitu ya bisa yang kehidupan yang lebih baik kedepannya dengan masuk perguruan tinggi negeri yang baik. Iya. Gini Lep, Albain itu punya program yang sangat-sangat strategis sehingga hampir seluruh dari siswanya itu diterima di perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Betul sekali, mau saya buktikan 90%? lebih dari 90% Lep, dari tahun ke tahunnya. Itu pun yang sisa beberapa persennya bukan karena mereka tidak diterima, tapi karena memang mereka memilih untuk di perguruan tinggi swasta atau bahkan luar negeri. Tapi kita lebih banyak memilih untuk S1 di perguruan tinggi negeri seperti ITB, UI, UGM, UNPAD, dan lain sebagainya. Mau saya buktikan, ada datanya dari tahun ke tahun. Coba lihat. Milih. Pada tahun ajaran 2013-2014, 95% siswa Albayan diterima di perguruan tinggi negeri favorit, baik itu ITB, UI, UNPAD, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, Liv. Pada tahun sebelumnya, 97% dari siswa Albayan diterima di PTN favorit. Coba lihat data-datanya. Bentar. Gimana? Tuh, lihat videonya udah mau habis. Masa sih? Kayak cepet. Oh iya benar-benar. Mau habis tuh. Cepetan ya. Serius, sekarang serius. Untuk penumpang serius ya. Jadi, Jangan takut untuk menjadi bagian dari kami. Semua pemikiran negatif tentang kehidupan di sini bukanlah yang sebenarnya terjadi. Keberadaan kami yang heterogen, karakter kami yang beragam, membuat kami hidup layaknya organ.
Meski kami serat akan perbedaan, namun persamaan terletak pada tujuan. Tujuan untuk meningkatkan intelijensi, membangkitkan rohani, serta meraih ridho ilahi. Itulah mengapa kami di sini.